Shalom jemaat Tuhan. Kita kembali memulai hari-hari kita selalu dengan membangun hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bangun hidup kita, keluarga, bisnis, apapun yang kita kerjakan di atas kebenaran firman Tuhan. Menjadi begitu penting untuk bisa memiliki mata hati yang mampu melihat. Kita perlu mendapatkan pewahyuan, minyak pelumas dari Tuhan, sehingga kita memiliki pandangan yang ilahi, pandangan yang benar di dalam kehidupan ini. Saya pernah dengar sebuah kesaksian ketika orang punya masalah dengan matanya, maksud saya mungkin ada lemak atau kabur matanya, lalu ada obat tradisional namanya daun sirih, dan ketika katanya matanya mulai dicelupkan, dikedip-kedipkan, apa yang terjadi? Ada kotoran-kotoran yang keluar dari matanya itu, yang selama ini ada di dalam tapi tidak pernah terbongkar. Jadi mungkin seperti itulah kira-kira mata rohani kita yang selama ini mungkin tertutup dengan banyak kotoran-kotoran, selaput-selaput yang menghalangi pandangan kita kepada Tuhan. Ketika kita bawa kepada Tuhan, kita dilumas, maka kotoran-kotoran, pandangan-pandangan, prinsip-prinsip yang keliru dikeluarkan, sehingga kita bisa memandang Tuhan dengan pandangan yang benar, sehingga kita tidak lagi melihat dunia ini segala-galanya, tetapi kita melihat Tuhan, keselamatan dan rencananya lah yang segala-galanya dalam hidup kita. Kita ingin melanjutkan saat teduh kita di ayat berikutnya, dalam ayat yang ke-18 Wahyu pasal 3 sampai 19. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya ulang sekali lagi, barang siapa kukasihi. Jadi kalau Tuhan mengasihi seseorang, mengasihi kita, mengasihi gerejanya, dan ukuran kasih itu adalah dia ditegur. Ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dikasihi oleh Tuhan bukan hanya menerima berkat-berkat seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Terkadang orang mengukur kasih Tuhan, kita dikasihi, dicintai oleh Tuhan, seringkali ukuran-ukuran gereja, ukuran-ukuran orang Kristen, ukuran-ukuran pendeta adalah diberkati secara jasmani, secara lahiriah. Seperti mungkin apa yang terjadi dengan kehidupan orang Israel. Kita mungkin berpikir, oh diberkati Tuhan, dikasih Tuhan itu artinya kita menerima mana dari surga seperti orang Israel. Tiap hari dapat mana, tiap hari dapat mana, dicukupi. Atau saudara menerima burung puyuh seperti orang Israel, makan daging terus sampai muak. Dan kita berpikir, orang Kristen seringkali pikirannya begitu sangat manusiawi, duniawi, sangat lahiriah sekali, sampai-sampai gereja berpikir ukuran kasih adalah diberkati, berkat. Dan inilah yang membuat kekacauan di dalam gereja, karena ukuran kasih Tuhan adalah menerima berkat. Kasih Tuhan seringkali diukur hanya dari sisi hal-hal seperti itu. Dicukupkan Tuhan mungkin dalam soal keuangan kita, kesaksian kita. Ketika kita kurang uang, Tuhan buka jalan, ada uang. Ketika kita ngalamin apa, Tuhan buka jalan, dikasih jalan-jalan terbuka. Mungkin kita disembuhkan, mungkin kita dapat proyek-proyek besar, dan kita bersaksi di mana-mana tentang berkat-berkat yang luar biasa. Tentu itu tidak salah. Tetapi Bapak Ibu, hal-hal kayak gini, hal-hal itu, perkara-perkara daging lahiriah, itu bukanlah jaminan bahwa Tuhan mengasihi kita. Orang Israel Bapak Ibu dicukupi semua, tapi semua gagal masuk tanah Kanaan. Kalau itu adalah ukuran kasih Tuhan, maka kita udah salah. Buktinya orang Israel lihat mujizat, dapat makan, dapat minum, berbagai perkara dahsyat terjadi, mereka gagal masuk tanah Kanaan. Jadi perkara-perkara ini tidak bisa menjamin, tidak bisa mengukur bahwa Tuhan mengasihi kita. Walaupun tidak salah ditolong dan diberkati Tuhan, tetapi itu bukanlah sebuah ukuran bahwa kita dikasihi Tuhan.
saudara dikasihi Tuhan, gereja dikasihi Tuhan, dan ukurannya berkat-berkat. Bukan itu. Jadi kekacauan pemahaman ini banyak terjadi dalam hidup orang percaya, sehingga kita berpikir dan pikiran kita menjadi kacau karena kita selalu memikirkan dan berpikir bahwa ukuran cinta kasih Tuhan itu berdasarkan berkat-berkat lahiriah. Sehingga kalau ada orang miskin, kita pikir, oh dia tidak dikasihi Tuhan, cuma orang kaya itu yang dikasihi Tuhan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan gereja di Laodikia. Mereka berpikir ukuran kasih itu adalah kekayaan, kelimpahan. Jelas keliru, salah. Justru dalam ayat yang ke-19 ini kita melihat ukuran kasih itu seperti apa, Bapak Ibu. Orang-orang, anak-anak gereja, jemaat yang kukasihi, perhatikan, ia kutegur, ia kuhajar. Jadi ukuran kasih Tuhan bukan berkat. Ukuran kasih Tuhan, di dalamnya kasih itu ada teguran, ada hajaran, ada disiplin. Jadi jelas dalam ayat ini dengan tegas diberitahu bahwa bukti Tuhan mengasihi saudara, bukti Tuhan mengasihi kita, bukti Tuhan mengasihi gereja, bukan hanya berkat, tapi jelas ayat itu, anak yang kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Ukuran kasih di dalamnya ada teguran, ada hajaran atau disiplin. Kata kutegur menggunakan kata el engko, membuktikan dengan maksud pernyataan yang keras, tapi dengan maksud untuk meyakinkan, memperingatkan kita, menginsapkan kita supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam standar Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan. Terkadang orang di Indonesia, kita orang Kristen tidak suka yang namanya teguran. Kita lebih suka pujian, kita lebih suka telinga kita ini mendengar orang mengangkat-angkat kita. Istilah orang Batak, diumbang. Kita suka diumbang, kita nggak suka ditegor, kita nggak suka diingatkan. Tapi di dalam kasih Tuhan itu justru ukurannya kutegur dan kuhajar. Karena itu Soleman, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kitab Amsal 1 ayat 23, berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Jadi arahkanlah hati kita hari-hari ini bahwa ukuran kasih Tuhan adalah kalau saudara di dalamnya ada teguran. Berpalinglah kepada teguranku. Ketika kita suka dengan teguran, Soleman bilang ayat 23 pasal 1 ini, dia mau mencurahkan dan memberitahukan isi hatinya kepada kita. Nah, ini kita akan belajar ke depan bahwa kasih ukurannya bukan diberkati, di dalamnya ada teguran, ada hajaran, ada disiplin, ada didikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita mulai belajar menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan dengan mencintai dan menyukai yang namanya didikan dan teguran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.